Oke, udah bisa dimulai. Handphonenya ditaruh dulu, boleh di tas. Oke, bisa dimulai? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu Dika pimpin doa Kak. untuk memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Adiandra, Anjir, Aldi Fajar, gak ada. Aldo, Yasmin, Yamada. Minggu lalu ngapain? Ini minggu lalu. Belajar apa? Iya, tentang norma. Ada pertanyaan di sini. Pernah nggak sih kalian lihat orang melanggar peraturan di sekolah atau di lingkungan sekitar? Pernah dong. Nah, contohnya gimana? Pelanggaran apa yang pernah kalian lihat? Itu lampu lalu lintas. Oke, pelanggaran di lampu lalu lintas berarti di jalan raya. Siapa lagi? Lawan arah. Itu kalau di lingkungan ya. Kalau di sekolah pelanggaran apa? Pakaian, terus terlambat. Yang paling sering kita temui yaitu keterlambatan datang ke sekolah. Nah, menurut kalian itu kan tadi kalian berpendapat bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, untuk mengingat kembali bahwa di minggu lalu itu kan kita belajar tentang norma. Nah, norma itu apa? Peraturan. Berarti kalau peraturannya dilanggar bisa dapat apa? Sanksi atau hukuman. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kemarin kita memahami tentang penjelasannya, norma itu apa, jenis-jenis norma itu apa. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu menganalisis contoh penerapan dan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya. Di sini Ibu ada sedikit reminder atau pengingat. Tadi kalian jawab bahwa norma itu adalah peraturan. Nah, norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar kehidupannya menjadi tertib dan nyaman. Kemarin jenis-jenis norma ada 4. Apa aja? Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Kalau agama berkaitan dengan Ibadah. dengan Tuhan. Salah satunya dalam bentuk ibadah. Kalau kita bilangnya Allah ya. Nah, kalau kesusilaan dengan Diri sendiri. hati nurani atau diri sendiri. Yang ketiga kesopanan, hubungannya dengan masyarakat. Yang terakhir norma hukum berkaitan dengan negara. Berarti kalian udah masih inget ya tentang jenis-jenis norma. Nah, kalau kemarin kan yang main games itu cuman ngelihat contohnya aja nih. Kalau pelanggaran lalu lintas masuknya kemana? Kalau pelanggaran dalam hal ibadah masuknya kemana gitu ya? Cuman milih aja kan? Nah, kalau hari ini kalian akan mengetahui nih contoh penerapan dan pelanggaran norma dalam kehidupan sehari-hari. Selain kalian tahu
pelanggaran itu masuk kemana sih? Atau penerapan norma itu masuknya ke norma apa sih? Nah sekarang hari ini kita akan lebih tahu contoh realnya seperti apa. Nah tadi ibu tanya kan, pernah nggak sih kalian lihat orang yang melanggar aturan? Misalnya siapa yang tadi datangnya terlambat? Nah, siswa datang terlambat ke sekolah, berarti salah satu dari pelanggaran aturan. Yang kedua, pernah lihat gak ada orang yang buang sampah sembarangan? Melihat atau melakukan? Dengan sadar dia bilang melakukan. Itu merupakan pelanggaran aturan. Ketiga, antri dengan tertib, itu pelanggaran atau penerapan? Penerapan yang hari-hari. Nanti teman-teman membuat kelompok. Nah, dari membuat kelompok tersebut, kalian akan menganalisis hal-hal ini. Ya, satu, perilaku apa yang terjadi pada kasus nanti. Kemudian norma apa sih yang dilanggar ya dari kasus yang ada nanti. Kemudian mengapa aturan perlu dipatuhi dalam kasus tersebut. Keempat, apa sih dampaknya kalau kasus tersebut dilanggar. Jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja yang berbeda. Makanya nanti jawabannya juga pasti beda-beda. Karena tergantung kasus yang ditanganinya ya. Nah, jadi nanti satu kelompoknya berapa orang? 3 orang ya. Dari ketiga orang tersebut harus berkontribusi, artinya ikut menganalisis, ikut mencari tahu ya, harus berperan dalam kelompok tersebut. Apalagi anggotanya hanya 3 orang, jadi nggak mungkin ya tiga-tiganya nggak bekerja atau ada yang nganggur gitu ya. Pasti semuanya berkontribusi. Oke, kelompok 1. Saya. Siapa aja? Saya di. Satu lagi? Diandra. Oke, berarti duduknya bertiga. Terus kelompok 2. Aldo, Dani sama Raihan. Kelompok 3 Yasmin, Yamana dan KK. Oke, kelompok 1 Ibu kasih yang ini deh. Ibu, gak sopan ini. Iya kan itu harus dibedah kasusnya. Bedah rumah. Kamu yang ini malah pakai topi. Nah, kamu yang ini ya. Kenapa ya? Ya udah ini boleh. Apa? Dijawabnya di sininya. Nah, yang pertama kalian lakukan isi identitasnya dulu. Ada nama kelompok, kemudian anggota kelompok. Iya boleh. Iya boleh. Yang pertama amati gambar dan kasus yang diberikan. Gambarnya ada? Judul kasusnya? Nah, yang kedua, kalian harus diskusikan bersama kelompok. Ingat ya, berkelompok, bukan sendiri-sendiri. Yang ketiga, menuliskan hasil diskusi dengan jelas. 4, setiap anggota harus ikut diskusi. Ya. Ini apa sih pesannya atau intinya tuh apa? Apanya nomor berapa? Dampak dari perilaku tersebut menyebabkan apa sih? Iya, jadi itu doang kah? Tiga ya minimal, 2 aja. 3 doang apa? Iya. Boleh. Norma kesopanan. Terus kamu jelasin kenapa bisa berkaitan dengan norma kesopanan. Oke, siapa yang udah selesai? Saya, Bu. Siapa dulu yang mau maju? Saya, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma kesopanan. Ya. Ini. Norma kesopanan, teman-teman. Kenapa bisa begitu? Perilaku apa sih teman-teman yang terjadi dalam kamar ini? Perilaku apa? Tidak sopan kepada guru. Boleh duduk. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terjatuh saat kegiatan olahraga. Iya, terus Kedua, termasuk penerapan apa masuk norma kesopanan. Yang keempat, apa dampak dari perilaku tersebut menjadi teman baik. Yang kelima, sikap apa yang seharusnya dilakukan Norma kesopanan. ya, dari kelompok 1 ada yang mau disampaikan? Kenapa begitu? Dari hati terus? Ya, empati. Terus ada juga nggak yang berkaitan dengan kesopanannya? Ada sih Bu. Dia tidak membiarkan Teman yang sedang terjatuh. Iya. Terus ada lagi komentarnya? Dah. Oke, boleh duduk. Kelompok terakhir, kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan lembar kerja Hasil diskusi. Ya, apa aja? Yang pertama, perilaku apa sih yang terjadi di dalam gambar ini? Dia membuang sampah sembarangan di mana? Di lingkungan sekolah. Jenis norma apa yang berkaitan dengan kasus tersebut? Norma kesopanan. Iya, terus Apa dampak perilaku tersebut? Lingkungan jadi kotor, tidak enak dilihat, bau dan berantakan. yang mau dikomentari? saya. Apa? Kamu belum tahu kesopanan. Ya, kenapa argumennya apa? Kalau saya itu Gitu ya. Tapi dampak yang dia berikan itu kan bukan cuma buat dia sendiri ya, tapi buat orang banyak loh, karena di sekolah itu bukan cuma dia sendirian. Itu ya. Yang pasti dari apa yang dilihat kasus yang tadi itu pelanggaran atau penerapan? Pelanggaran norma. Oke, boleh duduk. Boleh duduk. Jangan sampai kita udah paham nih norma itu apa, jenis-jenis norma itu apa, tapi kita abai. Artinya apa? Nggak peduli, cuman sampai cukup tahu tapi tidak menerapkan secara langsung. Kalian udah tahu nih, oh terlambat itu pelanggaran norma loh, oh buang sampah juga pelanggaran. Nah, membantu sesama juga sebenarnya salah satu bentuk penerapan. Artinya apa? Jangan cuma sampai oh saya cuma tahu doang nih, nggak sampai situ. Tapi kalau kalian ada di posisi itu, kalian tahu kalau melanggar berarti bisa dapat hukuman atau sanksi. Kalau menerapkan justru kalian bisa dapat dampak positif. Sikap apa yang akan kalian terapkan di lingkungan sekolah atau di rumah? norma Apanya normanya diapain? Diterapkan. Berarti harus sadar ya, jangan sampai tadi cuman tahu doang tanpa dilakukan gitu ya. Kita harus sadar dimanapun kapanpun itu kita melanggar atau tidak gitu ya, pelanggaran apa yang kita lakukan itu ya. Nah, ibu ada satu tugas mandiri, tuliskan satu contoh penerapan norma ya, dan satu contoh pelanggaran norma. Pelanggaran norma yang pernah ditemukan di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar. Ditemukan di lingkungan sekitar. Minggu depan kita akan mempelajari materi baru. Untuk norma itu selesai di hari ini. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran diakhiri ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.